Bahas kenapa cewek suka milih cowok yang red flag dibanding green flag, Bang. Oke, terima kasih buat yang udah nanya. Sebelumnya, kita perlu sepakati dulu, apa sih yang dimaksud dengan red flag dan green flag di sini? Mungkin kita sama-sama setuju dulu bahwa red flag itu maksudnya sifat-sifat yang negatif, atribut yang melekat di seseorang yang cenderung merugikan dalam hubungan. Sementara green flag adalah kebalikannya, sifat atau atribut yang bagus dan positif dalam hubungan. Tapi masalahnya, baik dan buruk itu kan subjektif. Ada yang menganggap pasangan yang miskin itu red flag, meskipun orangnya pekerja keras dan sedang merintis. Tapi ada juga yang melihat kalau miskin itu bukan red flag selama orangnya rajin dan bertanggung jawab. Dalam video ini, kita sepakati dulu bahwa red flag yang dimaksud adalah standar umum. Misalnya, nakal, tukang selingkuh, nggak setia, hobi mabuk-mabukan, suka dugem, atau pokoknya yang bikin hubungan jadi toksik lah. Oh iya, pembahasanku di sini universal, nggak hanya buat cewek tapi juga buat cowok. Jadi, kenapa sih red flag lebih menggoda? Di sini aku udah ngumpulin 4 alasan yang menjelaskan fenomena ini. Langsung aja kita bahas. Yang pertama, forbidden fruit effect. Ya, sesuai namanya, kalian pasti sudah tahulah kisah Adam dan Hawa yang makan buah terlarang. Dalam psikologi, ada konsep forbidden fruit effect, yaitu sesuatu yang dilarang justru terasa lebih menggoda. Kita jadi penasaran kenapa itu dilarang, dan seringkali malah tertantang buat mencobanya. Dalam konteks ini, orang dengan atribut red flag yang jelas-jelas berisiko untuk dipacari justru lebih menarik. Kenapa? Karena ada rasa penasaran dan tantangan di dalamnya. Banyak orang suka hal-hal yang terlarang karena menambah kesan misterius dan menarik. Ini juga bisa menjelaskan kenapa bad boy atau bad girl seringkali lebih memikat dibanding pasangan yang lebih stabil dan baik-baik. Yang kedua, adrenaline rush. Punya pasangan yang red flag itu bikin kita merasakan emosi dan pengalaman baru. Hubungan yang dia punya jadi kayak roller coaster, naik turun secara drastis. Misalnya cewek yang punya cowok tukang mabuk. Hari ini berantem karena cowoknya mabuk, besoknya cowoknya minta maaf, mereka mesra-mesraan lagi. Besoknya lagi cowoknya ngutang buat beli alkohol, berantem lagi. Siklus ini terus berulang. Buat beberapa orang, naik turun emosi ini bikin hubungan terasa hidup. Bahkan ada yang malah merasa ketagihan dengan intensitas emosinya. Banyak orang yang tumbuh dalam lingkungan penuh konflik justru merasa nyaman dengan dinamika hubungan yang kacau karena sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Alasan ketiga, savior kompleks. Orang dengan savior kompleks merasa punya kebutuhan untuk menyelamatkan atau mengubah orang lain sebagai bentuk validasi diri. Makanya, ada orang yang memilih pasangan red flag karena yakin mereka bisa mengubah pasangannya menjadi lebih baik. Pernah dengar kalimat I can fix him, I can fix her? Nah, ya ini. Dan pada dasarnya, manusia memang suka tantangan. Punya pasangan yang red flag aja udah tantangan buat bertahan, apalagi kalau sambil berusaha mengubahnya. Ada semacam kepuasan psikologis ketika seseorang merasa berhasil menyelamatkan pasangannya. Sayangnya banyak yang lupa kalau perubahan seseorang itu datang dari dalam dirinya sendiri, bukan karena paksaan atau usaha orang lain. Alasan keempat, dan menurutku ini yang paling dominan, optimism bias. Manusia cenderung terlalu optimis bahwa situasi buruk akan membaik, meskipun tanpa bukti kuat. Ini berhubungan erat dengan savior kompleks. Bias ini membuat seseorang yakin bahwa dia bisa mengubah pasangannya yang red flag meskipun kenyataannya nggak sesimpel itu. Dan sebenarnya, orang yang bertahan di hubungan toksik itu bukan karena dia suka red flagnya, tapi karena ada atribut positif lain yang melekat di pasangannya. Misalnya, pasangannya tukang selingkuh tapi cakep, atau pasangannya hobi mabuk-mabukan tapi kaya. Nah, atribut positif itulah yang bikin seseorang bertahan dengan harapan sifat buruknya akan hilang seiring waktu. Ibaratnya gini, nggak ada orang yang mau berhenti di lampu merah karena lampu merahnya. Mereka berhenti karena menunggu lampunya berubah jadi hijau. Tapi masalahnya, manusia itu bukan lampu lalu lintas yang sudah disetting pasti perubahan lampunya. Selain faktor psikologis, kita juga nggak bisa lepas dari pengaruh media dan budaya pop. Banyak sekali film, drama, atau novel yang meromantisasi hubungan red flag. Karakter bad boy atau pasangan yang awalnya toksik tapi akhirnya berubah karena cinta, itu sering banget kita lihat di film. Ini bikin banyak orang percaya
kalau hubungan seperti itu wajar atau bahkan romantis. Dengan menyadari faktor-faktor ini, kita jadi lebih paham kenapa orang cenderung memilih pasangan red flag dibanding green flag. Harapannya, kita bisa lebih selektif dalam memilih pasangan dan tidak terjebak dalam hubungan yang hanya didasarkan bertantangan atau ekspektasi yang tidak realistis. Menjalin hubungan itu bukan cuma soal ketertarikan sesaat, tapi juga soal memastikan kalau hubungan itu bisa membawa kebahagiaan dan kesejahteraan jangka panjang. Gimana menurut kalian? Pernah nggak kalian suka sama orang yang red flag? Coba ceritain di kolom komentar. Share ke teman kalian yang suka sama red flag. Jangan lupa pencet tombol like dan subscribe. Fenomena apa lagi yang bisa kita bahas? Coba tulis di kolom komentar. Aku Bebek. Bye.